SOP. Oh, nggak deh. Nah, jadi sebelum mulai acara ini ada peraturan-peraturan yang teman-teman lakukan, yaitu untuk SOP pada Islam Festival PNB 2021 pada hari ini. Yang pertama, bagi seluruh peserta Ikhwan atau laki-laki diharapkan on cam. Kedua, peserta mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Ketiga, peserta menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Keempat, di saat kegiatan berlangsung, mikrofon harap dikondisikan, atau jika tidak ada arahan dari saya selaku moderator, itu di-unmute aja. Dan untuk peserta yang bertanya melalui kolom chat Zoom atau langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Keenam, pertanyaan akan dibatasi oleh panitia. Jadi teman-teman jika waktunya sudah tidak mencukupi, mungkin di lain waktu untuk PMB Alphard 2021 hari ini. Dan peserta mempersiapkan screenshot sebagai presensi. Dan terakhir, form presensi akan disebar oleh panitia melalui kolom chat Zoom. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah banget sih. Semoga yang menjawab mendapatkan suatu pahala ya. Asik. Sebelum memulai acara pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam talk show iFest yang diselenggarakan oleh PMB Alphard 2021. Dan tak lupa salawat serta salam kita pada junjungan Nabi kita Rasul kita Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan nikmat begitu besar, mengajarkan tauhid dan sunnah-sunnahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya izinkan saya selaku moderator pada hari ini memperkenalkan diri. Nama saya Ardia Soputra. Saya mahasiswa Teknologi University dari Prodi S1 Teknologi Informasi angkatan 2019 Fakultas Informatika. Di sini ada yang dari IT nggak nih? Kayaknya banyak nih dari IT. Wah, Ali Fran dari IT juga nih. Oke. Selamat datang teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Di sini angkatan 2021 semua ya? Aku mau absen dong nih. Dari mana aja sih nih teman-teman asalnya? Saya dari Malang, Kak. Wah, dari Malang nih, jauh banget nih. Iya. Dari Pekanbaru, Kak. Wah, ada yang lebih jauh lagi nih. Bandung. Wah, Dari Lampung, Kak. Bandung jauh. Dari Pekalongan, Kak. Asik. Malaya. Dari Medan, Kak. Dari Medan, Kak. Planet Bekasi, Kak. Wah, planet Bekasi. Masya Allah, pada jauh-jauh semua ya nih. Dari planet Bali, Kak, Bali. Saya Dayakolot. Cirebon, Kak.
baru Kak. Semoga ini ya, semoga kalian mendapatkan manfaat ilmu ya di sini. Dan semoga teman-teman bisa hadir di acara ini dari awal sampai akhir. Dan selamat datang kembali di Islam Festival 2021 kepada teman-teman mahasiswa atau mahasiswa baru. Nah, barangkali ada yang baru sempat join di kesempatan kali ini. Izinkan saya selaku moderator untuk menginformasikan kembali terkait Islam Festival atau IFES ini. Jadi IFES ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang ada di PMB Alfa 2001, yaitu berupa talk show dan webinar yang insya Allah diisi oleh pemateri yang keren-keren dong tentunya. Jadi jangan sempat ketinggalan informasinya ya, karena dengan mengikuti IFES ini akan mendapatkan ilmu, informasi seputar wajiha yang ada di Telkom University. Dan tentunya teman baru juga nih. Jadi stay tune ya untuk informasi selanjutnya, dan jangan lupa teman-teman nge-follow IG Alfat supaya tidak ketinggalan informasi lainnya. Oke, karena tadi sudah absen ya, ini orang-orang Jawa semua. Jadi sebelum inti acara, alangkah baiknya kita buka dengan tilawah Al-Quran. Untuk tilawah Al-Quran, saudara Ryan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khair pada saudara Ryan yang telah membacakan Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan suatu keberkahan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, kan teman-teman sudah melewati sesi talk show 1, 2, 1 sampai 2 ya. Jadi teman-teman ada yang tahu nggak untuk tema talk show hari ini apa? Mungkin ada yang tahu? Nah, kalau misalnya tidak tahu, izinkan menjelaskan untuk tema pada hari ini. Nah, untuk tema talk show pada kali ini, Masya Allah banget nih teman-teman. Yaitu bertema Al-Quran sumber ilmu sains. Nah, seperti yang kita tahu, Al-Quran itu merupakan kitab suci yang Masya Allah sangat sempurna ya, dibanding tiga kitab sebelumnya. Dan di dalamnya itu terdapat banyak sekali ilmu, tentu saja sangat kompleks. Dan salah satunya itu adalah tentang sains. Nah, tak jarang juga nih para ilmu itu terinspirasi untuk menciptakan sebuah karya itu dari Al-Quran. Nah, pasti saja penasaran kan bagaimana sih caranya mereka itu bisa mendapatkan inspirasi dari Al-Quran. Untuk pembahasan topik ini kita punya pembicara yang keren banget nih. Nah, untuk mungkin teman-teman udah tahu ya di poster PMB Alfa tuh yang talk show 3 ini itu
Pak Khairul Anwar. Nah, izinkan saya memperkenalkan Pak Khairul pada teman-teman, mungkin sekilas saja ya. Nah, untuk nama Pak Khairul itu Bapak Dr. Engineer Khairul Anwar STM Engineer. Pak Khairul itu lahir di Kediri tanggal 22 Agustus tahun 1978. Dan pekerjaan Pak Khairul itu sebagai dosen di Telkom University, tepatnya di Fakultas Teknik Elektro, dan direktur dan hak paten di 4G berbasis OFDM, dan juga direktur The University Center of Excellence for Advanced Intelligent Communication di Telkom University Bandung. Dan Pak Khairul itu menjenjang pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1996 sampai 2000. Beliau juga menjenjang master di Nara Institute of Science and Technology di Jepang pada tahun 2003 sampai 2005. Dan beliau juga menjenjang Doctor of Philosophy juga nih di Nara Institute of Science and Technology pada tahun 2005 sampai 2008. Dan Pak Khairul itu juga mempunyai research yaitu quantum channel coding, artificial intelligence for communication, massive connection in 5G and 6G wireless network, and network information theory. Dan beliau juga banyak penghargaan juga nih. Jadi saya cuma menyebutkan salah satunya saja ya. Nah, untuk penghargaan beliau itu menerima penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemprov Jabar melalui Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Barat. Nah, penghargaan itu diberikan atas upaya Pak Khairul Anwar menemukan teknologi komunikasi dengan menggunakan pasangan FFT atau FFT yang kemudian diadopsi sebagai standar internasional telecommunication union dengan aplikasi 4G. Wah, itu pasti sangat menginspirasi kita semua ya di sini. Apakah Pak Khairul Anwar sudah ada di meeting? Assalamualaikum. Sudah hadir, Mas? Masya Allah. Jadi kita mulai saja ya ke bicara karena Pak Khairulnya sudah hadir. Nah, jadi pada hari ini kita ada talk show bersama Pak Khairul Anwar. Ada beberapa pertanyaan sedikit dari saya dan mungkin untuk ada renggang waktu, mungkin bisa dibuka sisi tanya jawab. Nah, Assalamualaikum Pak Khairul. Khairul, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan ini mohon maaf karena saya bentrok 3 kegiatan dalam satu waktu ini. Jadi seharusnya saya jam 9 nanti saya memimpin sidang Asia Pasifik. Tapi tadi kemarin saya sudah minta ke Vice Chairman dari Korea bahwa saya akan memimpin sidang siang gitu ya. Jadi mungkin jam 9.40 atau 9.45 nanti mudah-mudahan kita udah selesai, jadi saya langsung bisa join ke sidang internasional dari acara ini. Ya ini mudah-mudahan semuanya lancar pagi ini. Amin, amin, amin. Amin. Nah, kan Bapak banyak banget ya videonya. Gimana keluarga Bapak kabarnya? Alhamdulillah keluarga juga baik dan sehat, dan mendukung sekali terkait dengan berbagai agenda kita ya, terutama agenda untuk dakwah Islam ya. Ini mendukung sekali. Mudah-mudahan
teman-teman semua juga demikian. Ini para mahasiswa baru nanti join di Telkom University juga mendapat dukungan yang baik dari kedua orang tua dalam berbagai aktivitas agama Islam, insya Allah. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu bagaimana kesibukan Bapak? Sekarang saya sedang meneliti 6G ya. Sebenarnya 5G juga, cuman 5G karena 5G sudah selesai, jadi kita untuk 5G sudah tinggal implementasi sama membantu pemerintah. Jadi sekarang saya membantu pemerintah dalam dua hal. Yang pertama adalah tiga ya. Tiga hal. Yang pertama adalah membuat standar teknis 5G Indonesia. Ini alhamdulillah sudah selesai. Hampir selesai. Sekarang sedang dalam proses diskusi dengan vendor ya sama operator karena teknisnya sudah selesai 110-an halaman, satu subscriber station atau satu user equipment itu 100-an halaman, nanti BTS juga 100-an halaman. Jadi total ya sekitar 200 halaman mobile phone sama BTS. Itu sudah, yang mobile phone sudah selesai kemarin, termasuk kita sudah membahas bagaimana exposure dari radiasi ya, itu sudah memenuhi standar internasional. Kemudian saya membantu Kominfo untuk teknologi masa depan ya, salah satunya kuantum ya. Karena saya bercita-cita suatu saat Indonesia bisa kirim satelit kuantum sendiri ya, dengan desain dan algoritma ciptaan dari karya bangsa Indonesia sendiri. Ya, kenapa kuantum ini penting? Karena ada banyak kelebihan ya yang disebut sebagai kuantum supremasi ya, tapi saya tidak membahas itunya. Nah, kelebihannya salah satunya adalah kecepatan tinggi sama security yang tinggi. Jadi kecepatan ini kecepatan processing ya. Kecepatan processing karena bisa dilakukan paralel dengan kuantum, sedangkan kalau pakai konvensional atau klasik tidak bisa. Ya, termasuk menjebol security itu bisa dilakukan dengan kuantum, makanya security zaman sekarang itu takut sama komputer kuantum masa depan. Nah, ini saya membantu pemerintah di situ. Terus membantu hal lain lagi adalah membantu pemerintah dalam mendeteksi sinyal ya. Jadi sinyal dari Wi-Fi, sinyal dari 5G, 6G, sinyal dari radio, FM, AM atau sinyal-sinyal yang lain ya, itu harus bisa dideteksi, terutama untuk membantu monitoring jangan sampai ada sinyal jahat tanda kutip atau sinyal ilegal yang beredar di Indonesia. Itu kira-kira kerjaan saya sekarang di membantu telekomunikasi Kominfo. Tapi saya juga punya riset sendiri di ICOMS ya, sekarang menjabat sebagai pusat direktur dari Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi. Dan ini baru satu-satunya di Telkom University ya. Dan untuk bisa menjadi pusat unggulan itu kami harus memenuhi standar dari pemerintah Kemendikbud, alhamdulillah tercapai tahun kemarin ya. Dan lab saya sekarang menjadi pusat unggulan Iptek satu-satunya di Telkom University dan di Indonesia untuk bidang artificial advanced intelligence, bukan artificial, advanced intelligence communication. Jadi tidak boleh ada kampus lain yang memiliki topik yang sama. Karena namanya pusat unggulan harus hanya ada satu di seluruh Indonesia. Begitu kira-kira Mas Ardiansyah. Masya Allah. Nah, kan Pak Khairul ini lahir dan besar itu di Kediri, Jawa Timur ya Pak? Iya. Apa saja motivasi Bapak untuk kuliah jauh, bahkan sampai ke Jepang? Iya, wah ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi pertama ya saya berpikir bahwa kalau kita tidak berubah, ya maka ya kita akan sama saja begitu, sama saja dengan keadaan sekarang. Jadi kalau misalnya dulu saya kan tinggal di kampung ya di Kediri, saya tiap hari membantu orang tua ke sawah. Ini saya tidak menyampaikan bahwa sawah jelek ya, bukan begitu ya. Tapi saya ingin lebih besar daripada itu gitu. Jadi saya ingin seperti ilmuwan besar ya, misalkan Albert Einstein atau Faraday ya, atau Nikola Tesla atau yang lain seperti mereka ya. Maka saya harus berubah gitu ya. Saya harus berusaha
Saya banyak membaca buku, banyak mengikuti lomba, ya, kemudian saya menjadi ketua kelas, ya, kemudian ya akhirnya saya menjadi juara satu sekolahan kan, kemudian kuliah di ITB di Bandung juga juga punya indeks prestasi yang bagus. Selama kuliah di ITB saya dapat beasiswa terus dari tingkat 1 sampai akhir. Kemudian saya submit beasiswa ke Jepang terus diterima, terus sekolah di Jepang pun beasiswa semua. Ya, terus sampai akhirnya kembali ke Indonesia. Itu adalah bagian dari karena saya ingin berubah. Jadi teman-teman juga gitu, kalau teman-teman misalkan nggak semangat berubah ya bakal gini-gini aja gitu. Itu sekarang yang saya sampaikan juga kepada seluruh pemuda di Indonesia ya, bahwa untuk Siksi tahun 2030 kita juga nggak akan bisa mandiri atau bikin alat sendiri kalau sekarang kita nggak bikin gitu. Sama seperti itu. Teman-teman juga gitu. Ini jadikan momen bergabung dengan Telkom University, kemudian nanti bergabung dengan MSU, bergabung dengan ILMI, bergabung dengan lembaga dakwah di kampus. Itu niatkan untuk berubah. Berubah ke arah yang baik ya maksudnya. Berubah ke arah yang baik sehingga Allah akan memberikan atau mengabulkan keinginan kita kalau kita semangat seperti itu. Ya. Jadi itu juga yang diinginkan dosen ya. Jadi saya termasuk dosen yang memerlukan mahasiswa yang self-motivated. Ya, self-motivated student namanya. Itu termasuk waktu saya di Jepang juga begitu. Saya juga hanya memilih mahasiswa yang memiliki motivasi sendiri. Kenapa kira-kira saya memerlukan itu? Gitu? Karena mahasiswa yang punya motivasi sendiri itu nggak disuruh dia akan aktif ya, belajar, meneliti, bertanya. Itu namanya self motivated. Dan seorang Muslim harusnya seperti itu. Ya, kan kita belajar sholatlah di awal waktu kan. Itu kan tanda bahwa kita itu diharuskan punya inisiatif, rajin, disiplin begitu. Ya. Kira-kira begitu Mas Ardiansyah. Masya Allah, yang penting itu lebih ke tekad dan itunya Pak ya. Betul, iya. Saya habis ini nanti ganti jas, memimpin sidang Asia Pasifik. Iya. Nah, Pak Khairul ini kan sekarang menjadi dosen FTE di Telkom University. Itu sudah berapa lama Pak? Oh ya, saya boleh share? Boleh Pak. Boleh ya, share kan ada beberapa yang itu impresif kalau kita melihat gambar ya. Jadi ini coba saya share. Nah, seperti ini ya. Jadi mungkin sebelum pulang ya, saya ceritakan dulu ini ya. Jadi saya menyelesaikan S1 di ITB, kemudian sempat bekerja di Astragrafia Information Technology di Jakarta. Kemudian saya belajar bahasa Jepang, Nihongo no Ryoku Shiken di Tokyo Institute of Technology. Kemudian belajar S2 ya, S2 menyelesaikan S2 tahun 2005 di Nara Institute of Science and Technology. S3 juga di Nara Institute of Science and Technology. Alhamdulillah saya S1 menjadi mahasiswa berprestasi utama di ITB, S2 dan S3 juga menjadi mahasiswa berprestasi utama di Jepang ya, di 2005-2008. Kemudian saya menjadi asisten profesor, menjadi dosen, dan ini menjadi 10 besar top faculty member saya selama di Jepang. Dan saya kembali ke Indonesia tahun 2016, dan 2016 saya memimpin pusat Research Center ya, pusat penelitian Advanced Wireless Technology. Kemudian saya mendapat pendanaan dari Inggris ya, dan dari pemerintah. Kemudian mendapat pendanaan Insinas, LPDP, Ristek Dikti, 2,5 miliar, dari 700 menjadi 2,5 miliar. Kemudian 2019 juga mendapat pendanaan dari LPDP 2,5 miliar. Tahun 2020 alhamdulillah mendapat pendanaan 4 miliar, sekarang juga 4 miliar alhamdulillah. Ini pencapaian kami saat ini Mas Ardiansyah.
Dan ini mohon doanya mudah-mudahan kami bisa istiqomah dalam kebaikan dan dalam prestasi seperti ini, insya Allah. Begitu kira-kira. Nah, kan Bapak udah banyak pengalaman banyak ya di Telkom University. Nah, kesan Pak Khairul itu selama mengajar di sini itu apa, Pak? Ya, pertama ya, saya menemukan bahwa mahasiswa Indonesia berbeda dengan mahasiswa Jepang ya. Jadi saya di Jepang mengajar dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi saya mengajar information theory and coding theory dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau di kampus saya di Japan Advanced Institute of Science and Technology ya, itu menggunakan term, tidak menggunakan semester. Ya, jadi 6 bulan itu kan bisa 2 kali kuliah, karena kan 3 bulan kan ya. Nah, 3 bulan. Nah, saya mengajar di term, saya biasanya mengajar information theory di term kedua sama keempat. Ya, kedua sama keempat. Nah, kalau yang term kedua itu dalam Japanese, dalam bahasa Jepang, kalau term keempat dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau mahasiswa Jepang nggak lulus di term kedua, dia biasanya mengambil di term keempat. Ya, di dalam kelas bahasa Inggris. Nah, saya juga begitu. Jadi kalau ada orang Jepang yang nggak mengerti Inggris, saya bicara Japanese. Tapi kalau yang sebagian orang asing, ya cukup dengan Inggris. Itu perbedaan pertama ya. Jadi kalau di Indonesia saya mengajar bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, kecuali untuk yang internasional ya, untuk detail yang kelas internasional saya mengajar Inggris, tapi biasanya saya diberi mata kuliah scientific writing untuk yang Inggris. Tapi kalau yang di S1 sama S2 ya saya mengajar ya dalam bahasa Indonesia. Nah, selama di Jepang saya mengajar S2 dan S3, tidak ada S1 di kampus saya. Jadi hanya ada S2 dan S3. Nah, kalau di sini saya mengajar S1 dan S2. Itu perbedaan kedua ya. Perbedaan pertama bahasa, perbedaan kedua jenjang. Terus perbedaan ketiga adalah karakter mahasiswa. Jadi kalau karakter mahasiswa di Jepang ya, itu yang jelas rajin ya. Rajin. Sudah rajin, kemudian itu ya menghormati sekali sensei kan. Jadi kalau di sana kan saya seorang sensei ya, seorang profesor di sana, jadi dihargai sekali. Di sini juga ada yang menghargai, ada yang enggak juga sih di sini. Seperti itu. Terus kemudian kalau yang berbeda lagi adalah sistem ya. Jadi kalau di Jepang itu saya memperbolehkan mahasiswa tidur. Jadi saya termasuk dosen yang memperbolehkan mahasiswa tidur di kelas. Ya, jadi menurut saya hadir walaupun tidur itu lebih baik daripada tidak hadir. Ya, jadi saya memperbolehkan mahasiswa tidur. Tetapi dia akan tetap saya luluskan kalau bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan di UTS sama UAS. Kan siapa tahu ada mahasiswa hebat kan, walaupun tidur dia bisa jawab gitu. Kan siapa tahu seperti itu. Jadi saya tetap luluskan kalau ada yang seperti itu. Kecuali kalau tidurnya mendengkur ya, kalau mendengkur saya usir. Cuma kalau nggak mendengkur nggak masalah. Itu saya perbolehkan. Nah itu kalau di Indonesia saya tidak lakukan karena ya saya menghargai aturan di Telkom University kan ya. Jadi kan tiap negara kan beda, aturannya berbeda. Terus kemudian satu lagi ya, di Jepang absen tidak masalah. Jadi mau hadir sekali atau 2 kali atau hadir terus bagi saya nggak masalah. Ya, kuncinya adalah bisa menjawab pertanyaan saya. Nah, kalau di TELU saya menghargai aturan TELU harus 75% hadir. Ya, jadi kalau itu saya menghargai aturan TELU, ya, jadi saya terapkan juga 75% kehadiran. Terus kemudian saya menerapkan aturan yang sama ketika saya mengajar di Jepang dan di Indonesia, yaitu keadilan. Ya. Keadilan itu begini. Jadi
saya tidak mengambil nilai 100% dari UTS atau UAS. Ya, dari UTS atau UAS. Kenapa bisa jadi anak yang pintar tapi pas UTS atau pas UAS sakit gitu. Itu kan kalau nilai hanya dari 2 itu, berarti kalau dia pasti dipastikan dapat nilai C atau nggak lulus kalau salah satunya jelek. Ya. Nah, saya menerapkan keadilan itu dengan memberikan kuis, ya. Memberikan kuis itu nanti untuk membantu mahasiswa yang sakit di UTS atau di UAS. Ya kan hampir jarang kalau mahasiswa sakit terus selama 1 semester. Ya kecuali memang sakitnya parah mungkin ya. Itu maksud saya itu, keadilannya di situ. Terus saya ini yang saya lakukan sama dengan di Jepang juga ya, yaitu membuat catatan dalam A4. Ya, silahkan tulis semua rumus ya dalam catatan A4. Jadi kalau dulu orang mencontek ya, kalau mencontek sama ya dengan di Jepang juga sangat dilarang. Bisa di ground, dapat ground. Kalau mencontek di sini juga dilarang. Nah, untuk menghindari itu, saya memperbolehkan, malah menyarankan mahasiswa menulis 1 lembar A4, contekan tadi gitu. Rumus tadi silakan tulis. Silakan tulis. Makin banyak, makin saya nilai tinggi. Jadi contekannya saya nilai. Jadi contekan yang legal gitu. Ya, tapi syaratnya tutup buku ya, syaratnya tutup buku. Nah, jadi contekan yang legal, jadi nggak usah sembunyi-sembunyi, taruh aja di atas. Silakan contek, jadi contekan yang legal. Ya. Dan close book, yaitu saya terapkan di Jepang dan di Indonesia, di Telkom University juga. Ya. Saya terapkan seperti itu. Kenapa saya seperti itu? Karena bagi saya ya, yang penting itu mahasiswa belajar. Ya. Karena dengan yang saya nilai 0 itu adalah kalau contekan di copy. Itu saya larang karena Anda menyalahi maksud dari saya memperbolehkan contekan gitu. Jadi saya memperbolehkan contekan adalah memaksa Anda belajar gitu. Kalau mau bikin contekan kan terpaksa belajar dulu kan. Terpaksa buka dulu gitu. Nah, maksud saya seperti itu. Tapi ada juga mahasiswa yang mengcopy contekan. Wah, ini Anda sudah diberi keringanan malah mengcopy begitu ya. Nah, itu yang saya kasih 0 biasanya. Nah, tapi kalau contekannya bagus, rapi ya, itu saya kasih nilai 10. Jadi nilai saya biasanya 110 tertinggi. Kalau ujiannya dapat 100, contekannya dapat 10, 110. Nah, cuma di Igratias nggak diterima kan, di Igratias hanya boleh 100 nilai. Iya, jadi ya kira-kira seperti itu yang saya lakukan karena saya mengutamakan pendidikan ya. Jadi kan tujuan dari kuliah itu kan sebenarnya belajar. Karena nanti di praktis di lapangan kalau kalian bekerja itu kan boleh buka buku gitu. Makanya ketika kuliah saya malah legalkan, silakan bikin contekan hanya dalam 1 A4, bolak-balik, makin rapi makin bagus. Gitu. Itu yang saya lakukan dan menurut saya itu masih bagus ya. Jadi saya masih terapkan di Telkom University dan dulu saya terapkan di Jepang, termasuk profesor Jepang juga menerapkan hal yang sama. Oke Pak, kita lanjut aja Pak. Nah, tadi kan saya sudah membaca CV Pak Khairul ya. Hasil penelitian Bapak itu sangat banyak dan bermanfaat untuk semua orang yang ada di dunia. Nah, dari mana sih inspirasi yang Bapak dapatkan? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi, ya saya izin share lagi ya. Jadi ada banyak sekali inspirasi ya, teman-teman ya. Mas moderator, ada banyak sekali inspirasi ya. Sebenarnya inspirasi bisa datang dari mana saja ya. Jadi dari kehidupan keseharian kita, dari agama, ya, ataupun dari yang lain. Jadi saya sampaikan ini dulu ya di sini ya. Jadi saya bagi inspirasi itu ada inspirasi keseharian sama inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2. Ya, yang pertama adalah kalau dari Allah Subhanahu wa taala itu dari Al-Qur'an. Al-Qur'an atau hadis.
Ya, itu kan bisa menginspirasi kita sehingga kita bisa melakukan inovasi atau invensi terkait alam semesta. Jadi ilmu itu dibagi menjadi dua, ilmu yang umum ini turun sampai hari ini, termasuk turun sampai nanti malam, atau turun kepada teman-teman semua insya Allah, mudah-mudahan ya selama belajar di Telkom University ya, ini akan turun terus. Tapi kalau yang kanan, yang khusus ini sudah tidak turun. Jadi ini sudah berhenti karena Rasulullah terakhir adalah Rasul yang mendapatkan ilmu khusus ini ya. Jadi sudah tidak turun, yang turun tinggal yang kiri saja. Nah, yang kiri ini terkait dengan alam semesta ya. Dan inspirasi ini bisa datang dari Al-Qur'an. Ya, ini inspirasi yang saya sebut sebagai inspirasi pertama. Ya, misalkan saya meneliti ini ya. Ya, meneliti ini ya, ini saya terinspirasi dari Al-Baqarah 261. Jadi Al-Baqarah 261 ini menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji. Ya, kamatsali habbah ya, seperti sebutir biji ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Jadi pada setiap tangkai ada 100 biji dan Allah melipat gandakan sebutir biji di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian fi kulli sumbulati pada setiap tangkai ya mi'atu habah ada 100 biji. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Ya. Nah, teman-teman semua, ya Mas Ardiansah juga ya. Jadi ini adalah yang saya sebut sebagai inspirasi yang datang dari Allah melalui Al-Qur'an. Ya, inspirasi yang datang dari Allah melalui Al-Qur'an. Ya, ini salah satunya seperti ini ya. Nah, ini kan saya meneliti kenapa Allah membuat 2 level gitu ya. 2 level, 1 menjadi 7, 7 menjadi 100. Kok nggak langsung 1 menjadi 700 begitu. Nah, ini inspirasi ini saya pakai di dalam coding theory ya. Saya akan memang bidang saya information theory and coding theory. Saya bikin yang coding tahap pertama itu 1/7, tahap kedua itu 1/100. Jadi total bit yang keluar di sini itu akan ada 700 untuk satu informasi. Satu informasi 01 ya, nanti keluarnya 700. Nah, ini kami pakai ya memang keahlian kami memang membuat Raptor coding ya. Jadi kami pakai di Raptor Codes, ya Raptor Codes sekarang dipakai di 5G ya teman-teman. Jadi waktu 5G keluar standarnya menggunakan Raptor gitu ya, saya senang sekali karena memang ini riset saya gitu. Jadi 5G sekarang menggunakan Raptor ya manfaatnya adalah bisa beradaptasi dengan alam, beradaptasi dengan channel coding ini. Dan ini saya mencoba inspirasi ini ya menguji itu saya senang sekali karena alhamdulillah bisa mendapatkan performance yang baik walaupun di SNR yang minus. Ya, SNR minus itu sinyal lebih kecil daripada noise. Maka aplikasi untuk ini ya itu adalah untuk komunikasi luar angkasa. Komunikasi dengan planet lain gitu ya. Itu memungkinkan dengan ini karena bisa bekerja di SNR yang minus gitu. SNR minus itu sinyal yang lemah sekali, itu masih bisa diterima. Nah, ini bagi saya di telekomunikasi, mungkin bagi teman-teman yang belajar berdekatan dengan biologi misalkan ya, atau dengan pertanian misalkan aplikasi IT untuk pertanian atau DNA untuk padi misalkan ya, ini mungkin bisa dilakukan untuk padi juga karena padi sepanjang yang saya baca sampai saat ini belum bisa 100. Jadi satu tangkai ini belum bisa 100 biji, baru bisa itu 84 atau 86. 86 biji dalam satu tangkai. Sedangkan di sini satu tangkai itu 100 gitu. Nah, ini inspirasi yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga contoh inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui hadis. Ini hadis riwayat Muslim, salat 5 waktu, salat Jumat sampai dengan salat Jumat berikutnya, ya. Kemudian puasa sampai dengan puasa Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa. Jadi ini penemuan baru saya ya. Jadi ini baru mau saya patenkan ini Mas Ardiansah. Jadi saya membuat nomor qubit pada kuantum ya, itu mengikuti tawaf.
Karena kalau saya melakukan mengikuti tawaf, itu menjadi berhasil, bisa mengoreksi error. Tapi kalau saya membuat pola yang lain, tidak pernah berhasil. Jadi ini harus mengikuti format seperti ini baru dia berhasil. Jadi ini baru mau kami patenkan ya. Ini inspirasi yang, ya ini contoh inspirasi yang berasal dari hadis. Tapi ada juga inspirasi yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Misalkan waktu saya membuat chain turbo equalization ya, itu membuat transmisi tanpa cyclic prefix, itu terinspirasi dari Dragon Ball ya, karena Dragon Ball, di dalam Dragon Ball ada Genki Dama. Genki itu sehat ya, Dama itu tama ya, dari tama itu telur atau bulat ya, seperti itu. Jadi mungkin bahasa Indonesianya saya nggak tahu kalau jadi Genki Dama ya, itu menyerap energi dari seluruh elemen kehidupan ya, itu untuk mengumpulkan menjadi satu. Nah, saya melakukan itu juga untuk telekomunikasi. Jadi saya menyerap energi yang tersebar di future block sama past block, saya ambil dua-duanya untuk meng-cancel di current block. Ya, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, banyak sekali contoh sehari-hari, misalkan apel yang jatuh, ya apel jatuh. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia, ya terutama mungkin yang dari filosofi dari Jawa ya, bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Nah, itu juga kita pakai untuk aproksimasi dalam pembuatan log likelihood ratio ya, karena mengikuti distribusi Gaussian atau distribusi normal. Mungkin nanti teman-teman kalau sudah kuliah, saya yakin akan menemukan hal seperti itu. Kemudian contoh lain ide dari yang datang dari Al-Qur'an ya, itu adalah, ada nggak ya? Nanti kalau waktunya cukup saya akan cerita ya. Adalah seperti ini. Ini juga datang dari Al-Qur'an ya. Jadi ini, nah nanti kalau teman-teman belajar kuantum ya, nanti akan mempelajari quantum entanglement. Ya, quantum entanglement itu seperti ini. Jadi ini sebenarnya cocok untuk yang menikah ya. Jadi katakanlah ini sinode, ini namanya sinode. Ya, ini adalah pasangan dan ini adalah kita. Katakanlah kalau 0 itu orang baik, kalau 1 itu orang keji atau orang jahat begitu ya. Maka kalau menikah ya, kalau orang tersebut menikah dan Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nur ayat 26 yaitu menyampaikan perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan perempuan yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Mereka bersih dari apa yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kalau teman-teman belajar kuantum, nanti belajar salah satunya belajar entanglement. Entanglement itu resource dalam kuantum ya. Itu bisa selalu memasangkan yang baik dengan yang baik dan yang keji dengan yang keji. Ya, dengan sinode di sini. Jadi kalau ini teman-teman mengukur salah satu qubit nilainya 0, pasti sebelahnya nilainya 0. Nggak mungkin sebelahnya bernilai 1. Nah, kalau tidak dilakukan entanglement atau kita maknai misalkan pernikahan, maka bisa jadi yang baik juga ada sih, tapi peluangnya alfa. Baik bertemu dengan yang buruk juga bisa gitu. Nah, ini peluangnya beta. Tidak pasti seperti sebagaimana entanglement di atas ini. Nah, ini yang dipakai sekarang dalam teleportation ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ini bumi, ini Mars atau planet yang lain, itu bisa teman-teman mengirimkan foton di sini, itu bisa sampai di sini dalam sekejap mata gitu. Walaupun di planet yang lain. Ini adalah konsep dari entanglement di sini. Nah, ini Mas Ardiansyah ya, salah satu inspirasi, salah satu motivasi juga ya dalam kita melakukan penelitian, karena kalau bukan kita ya, siapa lagi yang akan mengembangkan ilmu pengetahuan dan siapa lagi yang akan mengetahui betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh firman-Nya. Begitu Mas Ardiansyah. Nah,
Kita lanjut lagi ya Pak. Ya. Eh, Bapak kan sekarang sudah menjadi seorang pengajar, ya, lalu mempunyai banyak kesibukan. Dan pemahaman Pak Khairul itu mengenai ilmu Al-Quran itu juga sangat luas dan luar biasa gitu. Bagaimana cara Bapak itu memanage waktu Bapak agar kedua hal tersebut seimbang? Ya, ya ini pertanyaan bagus sekali juga ya. Jadi sebenarnya saya tahu setiap dari kita itu bisa memanage waktu dengan baik, dan saya juga tahu bahwa memanage waktu tidak mudah gitu ya. Jadi cukup sulit juga memanage waktu. Tapi kalau kita berusaha, insya Allah bisa. Nah, untuk kita bisa berusaha, itu saya ingin menyampaikan tips ya, agar ini dipahami oleh teman-teman semua. Nah ini, jadi ini adalah teori yang saya dulu pakai di Jepang ya, karena saya memiliki seorang kawan yang saya ajak pengajian nggak mau. Kemudian saya ajak pertemuan dengan pelajar Indonesia ya, kita di luar negeri kan punya persatuan pelajar Indonesia, itu dia juga tidak mau. Kemudian ya pokoknya berbagai aktivitas nggak mau gitu. Nah dia maunya dari asrama ya, asrama mahasiswa ke lab, dari lab pulang lagi ke asrama, dari asrama ke lab, lab lagi asrama. Nah kemudian bagaimana cara mengingatkan yang seperti ini begitu ya. Kemudian saya bikin hitungan. Jadi probability dia berada di rumah atau untuk dirinya sendiri ya, itu 0,4 atau 40%, dan dia berada di kampus atau di lab 0,6 atau 60%, maka entropi kehidupan mahasiswa tersebut hanya 0,81. Ya mungkin ini bisa dianalogikan mahasiswa yang kuliah pulang ya, atau kupu-kupu ya. Itu entropi kehidupannya seperti ini. Nah, entropi itu apa? Entropi bisa dinyatakan dalam rumus ini ya. Jadi summation of probability log 1 per probability. Jadi ini menunjukkan seberapa besar nilai informasi. Karena nilai informasi itu linear dengan entropi ini minus conditional entropy. Di mana kita asumsikan conditional entropy nilainya 0, maka informasi itu setara dengan entropi. Kehidupan kita juga begitu. Informasi di sini itu setara dengan kebermanfaatan hidup kita. Kenapa begitu? Karena kebermanfaatan hidup kita itu setara dengan muatan informasi, ya, dan kebermanfaatan itu adalah khairun nas anfa'uhum linas. Ya. Jadi sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, indikator bermanfaat itu adalah dia memiliki karya yang karyanya itu masih dikenal sampai di masa depan. Ya, sampai 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Itu yang indikator bahwa orang itu, salah satu indikator ya, orang itu bermanfaat. Jadi dia memiliki karya, memiliki karya yang orang lain masih mengingat, atau orang lain masih mendapatkannya gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan buku ya, buku atau teman-teman bikin suatu teknologi yang walaupun teman-teman sudah meninggal dunia nanti, orang-orang masih memakainya, orang-orang masih mengingat teman-teman. Itu kan makna dari orang yang bersejarah kan. Nah, orang bersejarah itu I-nya besar. Dan I-nya besar itu didapat jika hanya besar. Nah, H besar itu didapat jika aktivitasnya beragam. Jadi ada ke individu juga ada, ke lab juga ada, ke keluarga juga ada, ke organisasi juga ada. Ini yang nilainya 1,69. Kalau misalkan Mr. B ya, Mr. B ini katakanlah dia untuk dirinya sendiri, untuk lab, dan untuk keluarganya, misalkan dia udah menikah misalnya, maka dia naik 1,41 dari 0,81. Ini masih bujangan ini ya, masih sendirian. Nah, ini naik 1,41. Nah, untuk teman-teman yang baru masuk di Telkom University, ini kalau teman-teman masuk organisasi ya, misalnya salah satunya di lembaga dakwah yang ada di kampus misalnya, itu kan berarti nambah satu state seperti ini kan. Walaupun ini bukan family ya, ini namanya organization, tinggal diganti organization di sini, maka teman-teman naik jadi 1,41. Nah, kalau sudah berkeluarga, tetap masih setia dalam organisasi masyarakat, misalkan menjadi ketua RT atau
atau bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya begitu ya, maka naik jadi 1,69. Tetapi kalau misalkan kurang gitu ya, kurang, maka akan turun walaupun sama-sama state-nya ya. Tapi misalkan kurang, misalkan ini dirinya nggak pernah diurus, ini nggak pernah mandi gitu ya. Soalnya saya punya mahasiswa yang nggak pernah mandi. Seminggu itu nggak pernah mandi. Jadi kalau bimbingan mahasiswa saya di Jepang ya, tapi bukan orang Jepang. Orang dari negara tirai bambu, ya itu seminggu nggak pernah mandi. Jadi kalau mau bimbingan dengan saya suruh mandi dulu. Karena bau sekali dia. Nggak pernah cuci kaki. Ya, nggak pernah mandi, ya otomatis nggak pernah cuci kaki juga ya. Ya. Ini norma 1, terus kemudian dia terlalu banyak bekerja untuk lab, meninggalkan keluarganya, nggak ikut organisasi misalkan ya. Atau organisasi tapi ya sewajarnya misalkan ya. Itu 1,49. Ya. Maknanya apa? Maknanya adalah teman-teman harus bikin seimbang. Jadi ke sendiri juga mandi, berpakaian rapi, ke keluarganya juga diurus gitu ya. Jangan ditinggal terus misalkan. Kemudian ke lab juga diurus ya. Ke organisasi juga ikut gitu ya. Maka ini paling tinggi. Dan ini tertinggi 2 bit sebenarnya. Kalau ini 0,25, 0,25, 0,25, 0,25 akan bernilai 2 bit di sini. Tertinggi. Karena kan ada 4 state, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, itu seperti itu. Nah, problemnya adalah teman-teman mungkin setelah join dengan Teliu misalkan ya. Wah Pak, saya kayaknya susah nih menjadi Mr. C misalkan. Saya khawatir menjadi Mr. D atau menjadi Mr. E. Saya khawatir menjadi Mr. E atau menjadi Mr. D gitu ya. Nah, khusus teman-teman misalkan di sini yang family karena belum menikah ya, di sini organization ya. Itu saya sarankan teman-teman balance ya. Jadi mengurus diri sendiri, ke organisasi, ke kuliah juga. Nah, misalkan Pak saya sudah balance tapi efeknya kalau saya ikut organisasi nilai saya turun. Ya, jadi teman-teman dulu saya aktivis Masjid Salman ITB ya. Ya, walaupun saya aktivis, alhamdulillah IP saya selalu bagus dan saya pengen menyemangati teman-teman bahwa seorang aktivis Muslim itu harus bagus IP-nya, harus bagus dalam belajar, ya, harus bagus dalam segalanya lah, harus bagus. Kenapa? Karena ya teman-teman membawa nama Islam kan ya, jadi Islam itu harus bagus teman-teman. Ya saya merasakan ini karena saya di luar negeri ya, di luar negeri saya menjadi minoritas kan ya. Yang beragama Islam kan sedikit, sholat aja sulit gitu di luar negeri. Nah, saya merasakan betapa beratnya membawa nama Islam. Ya. Karena kalau misalkan performance saya buruk, nanti orang-orang menganggap, oh kamu buruk gara-gara kamu seorang Muslim misalnya. Nah, saya nggak mau seperti itu, makanya saya bekerja keras ya selama di Jepang. Ya untuk ya karena saya membawa nama agama begitu di sana. Nah, teman-teman juga sadari itu gitu. Jadi kita juga membawa nama agama, kita juga ingin menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa taala, maka prestasi harus bagus, ya kemudian karakter harus bagus gitu, akhlak harus bagus gitu. Karena kita membawa nama agama. Nah, yang saya lakukan ya itu adalah kalau malam itu saya belajar. Jadi malam besok kuliah apa, itu saya pelajari malamnya. Dan alhamdulillah dosen saya di Jepang itu selalu memberi materi sebelum kuliah. Itu juga saya lakukan di Telkom University ya, teman-teman. Jadi sebelum kuliah, itu at least saya sudah memberi materi, sehingga mahasiswa bisa mempelajari malamnya. Ya, mahasiswa bisa mempelajari malamnya. Dan ketika kuliah, teman-teman harus pastikan langsung paham. Ya, jadi kalau pas kuliah, tolong dengarkan kuliah dengan baik, karena nggak akan ada waktu lagi belajar. Ya kan? Kenapa kok begitu Pak? Karena kan kita nanti kalau ikut organisasi kan ada rapat, ya, ada macam-macam, ya ada kegiatan yang nggak masuk ke perkuliahan kan. Nah, karena seperti itu maka setiap belajar harus masuk ya. Jadi kalau belajar itu jangan ngasal, maksudnya belajar itu serius gitu ya. Ketika di kelas itu serius, bertanya kepada dosen. Kemudian ketika belajar di rumah juga serius, ya. Sehingga nanti ketika kita ikut organisasi,
ya itu nggak masalah gitu. Jadi organisasi juga jalan, IP kita bagus, kita menjadi panutan bagi yang lain. Ya, usahakan seperti itu. Nah, seandainya nih ya, seandainya misalkan Pak saya udah berjuang masih nggak bisa, misalkan masih waktu saya masih habis karena saya ketua divisi misalkan atau ketua unit misalkan ya, maka teman-teman harus pahami kalau case-nya seperti itu belajar ya harus lebih ekstrim lagi ya. Ekstrimnya adalah belajar dimanapun dan kapanpun. Ada waktu 1 menit, 2 menit baca buku. Ya. Kalau sudah seperti itu sudah ekstrim begitu adalah belajar dimanapun. Lagi nunggu angkot ya atau lagi nunggu apa online ya, lagi nunggu taksi online ya, teman baca buku. Ya. Jangankan teman-teman saya yang masih sekarang aja masih begitu, masih baca. Saya selalu bawa paper sama buku di tas saya. Jadi ada waktu 1 menit atau 2 menit baca saya. Ya, seperti itu karena nggak ada waktu lagi untuk membaca gitu, karena sibuk sekali. Nah, saya pengen teman-teman juga seperti itu. Wah, saya harus ini ya. Bentar Mas Ardiansyah, saya harus online juga nih. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, bentar saya harus online di Asia Pasifik juga nih. Oke, dilanjutkan aja, dilanjutkan. Saya sambil nggak apa-apa. Mungkin kira-kira itu ya tadi ya. Masya Allah. Ya, kita lanjutin aja ya Pak. Mungkin ada pesan dan motivasi dari Pak Khairul Anwar untuk maba Telkom University agar tetap semangat dalam perkuliahan gitu. Dan terus dalam mengamalkan Al-Quran juga Pak. Iya. Baik, ini bagus sekali ya. Jadi untuk pesan ya, untuk pesan saya kepada teman-teman mahasiswa baru Telkom University ini saya memesankan satu slide ini saja deh. Bentar, saya share di sini ya. Ini saja ya. Jadi teman-teman semua ya, hikmah ya, hikmah itu dimanapun dijumpai ambillah gitu ya. Jadi hikmah adalah sesuatu yang dicari oleh orang mukmin. Ya. Dimanapun ia menjumpainya, maksudnya dimanapun mukmin itu menjumpainya, maka dia boleh mengambilnya. Ya, jadi waktu saya menemukan hikmah kebaikan orang-orang Jepang, ya orang Jepang juga ada yang sifat buruknya juga ya, termasuk minum alkohol ya. Tapi sifat baiknya juga ada gitu. Nah, sifat baiknya itu saya ambil. Nah, teman-teman selama di kuliah di Telkom University ya, silahkan mengambil sebanyak-banyaknya hikmah yang kalian bisa ambil di Telkom University, baik itu hikmah kehidupan keseharian atau hikmah ilmu pengetahuan, silahkan kalian ambil dan menjadilah kalian orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian mengetahui betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang kalian pahami. Karena orang-orang yang berilmu itu kan dia memahami hal-hal yang tidak dipahami oleh orang awam. Ya. Misalkan saya memahami kuantum seperti tadi, memahami telekomunikasi, memahami wireless, memahami coding theory, memahami error correction. Itu justru dengan memahami itu saya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya menemukan itu bukan ciptaan manusia gitu. Jadi kenapa sifat-sifat itu terjadi? Itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Mas Ardiansyah. Masya Allah, motivasi yang sangat luas sekali. Oke Pak, karena sudah berakhir sesi talk show, mungkin dari panitia untuk kenang-kenangan untuk Pak Khairul nih, untuk sertifikat kenang-kenangan. Mungkin mangga dari operator bisa dipresent. Nah, terima kasih untuk Pak Khairul sudah menyempatkan hadir ya pada hari ini. Dan ini untuk sertifikat Pak Khairul untuk kenang-kenangan kita. Dan kita juga ada sesi dokumentasi nih Pak.
Ya, untuk terima kasih banyak Mas Ardiansyah dan panitia atas apresiasinya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh untuk panitia dan amal soleh untuk seluruh peserta kita pagi ini yang mencapai 761 orang. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mungkin langsung ke sesi dokumentasi aja karena Pak Khairul sudah ada agenda lagi. Oke, kita sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman bisa podcast dulu ya semuanya. Oke, mungkin dari panitia sudah siap. Kita 2 potret aja ya untuk sesi dokumentasi. Yang pertama sesi dokumentasi biasa, yang kedua gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua mungkin bisa nunjukin jempolnya teman-teman. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Oke, makasih Pak Khairul sudah menyempatkan hadir. Mungkin untuk agenda selanjutnya kita jalin kesempatan ya Pak. Amin, amin. Ya, baik Mas Ardiansyah dan teman-teman semua, saya izin pamit ya. Karena saya harusnya hadir tadi rencana saya hadir paralel ya 2, tapi saya lupa tadi join jam 9. Jadi insya Allah kita bertemu lagi ya, mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang barokah dan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dalam keadaan yang sehat dan juga dengan iman yang tinggi insya Allah. Saya undur diri, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, kan kita sudah sesi dokumentasi nih sama Pak Khairul. Kita lanjut saja ya. Nah, selanjutnya akan ada pengenalan wajah yang ada di Telkom University. Nah, mungkin dari panitia bisa present video wajihmu. Yang pertama kita ada MKMSU atau Madrasah Quran Samsul Ulum. Di sini mungkin ada perwakilan untuk Wajihah MK. Ya, mangga dari Aki. Tes. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih nih kepada panitia PMB dan panitia IFES dari Alfat juga. Terima kasih sudah mempersilahkan saya dari perwakilan dari MKI untuk menjelaskan kepada teman-teman nih para maba dan miba tentang apa sih itu MKI. Nah, sebelumnya aku ada sedikit persembahan nih dari MKI. Ada semacam puisi ya. Izin membacakan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai terlupakan. Dan seiring berkembangnya zaman, aku mulai ditinggalkan. Hukum-hukum manusia datang menggantikan. Lagu-lagu dengan arti yang tak karuan datang merubah makna keindahan. Dulu, aku telah mengangkat peradaban gurun di tengah dua imperium yang katanya tak terkalahkan. Namun dengan kalamnya pada setiap lembaranku, orang-orang gurun pun bisa menjadikan negeri timur dan barat ketakutan. Aku adalah Al-Quran, yang telah menjadi perantara kasih sayang pada setiap insan, yang memberikan kemuliaan kepada mereka yang mempelajari pada setiap ayat dan halaman. Dan di Madrasah Quran Tell You ini, kami bersinergi memuliakan Al-Quran. Dengan memuliakan Al-Quran, umat dimuliakan. Oke, baik. Nah, selanjutnya aku boleh izin share screen mungkin buat ini sebentar sih. Ada PPT kecil lah. Oke, apa sudah terlihat? Sudah. Ya, jadi yang pertama aku pengen jelasin ya tentang Madrasah Quran Tell You. Apa sih itu? Ya, jadi di sini kami mengambil tagline memuliakan Al-Quran, umat dimuliakan. Ya, jadi karena di MK ini kami memiliki concern yang besar, terutama terhadap Al-Quran. Bagaimana cara membumikan Al-Quran di Tell You dan juga untuk goal kedepannya yang lebih besarnya untuk umat juga yang di sekitar Tell You, Bandung maupun se-Indonesia. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk visinya mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi aku mengambil beberapa poin ya. Yang pertama itu ya membumikan Al-Quran di Tell You. Ini maksudnya gimana biar Al-Quran ini tuh menjadi hal yang familiar gitu di mahasiswa-mahasiswa Tell You gitu. Dan yang kedua, ini juga salah satu goal kami menghapus buta huruf di Tell You ya. Ya mungkin ada beberapa mahasiswa yang misalnya mungkin kalau teman-teman yang dari pondok atau dari anak rohis dan lain-lainnya mungkin sudah familiar ya dengan cara membaca Al-Quran, bagaimana tajwid, makharijul huruf yang benar kayak gitu kan. Nah, tapi kan nggak semuanya ya. Nah, ini jadi menjadi salah satu goals atau concern kami yaitu untuk menghapus buta huruf di Tell You. Terus menjadikan Tell You berprestasi dalam syiar Al-Quran. Ya di sini tuh kan banyak ya ajang-ajang lomba yang lomba Qurani seperti MTQMN, terus ada banyak lagi lomba-lomba Al-Quran yang diadakan oleh kampus-kampus lain, dan di Tell You sendiri juga ada MTQ-TU yang insya Allah akan diadakan di tahun depan, mohon doanya juga. Nah ini jadi biar kita tuh bisa menjadikan Tell You berprestasi dalam syiar Al-Quran, karena lomba itu sendiri adalah salah satu bentuk syiar Al-Quran yang bagus itu, yang bisa menunjukkan bahwa dengan Al-Quran kita juga bisa berprestasi. Terus memfasilitasi ilmu Al-Quran untuk setiap mahasiswa. Nah di sini kami mengadakan banyak kelas ya, salah satunya ada kelas tahsin dan kelas tahfiz. Nah itu bisa diikutin sama kalian semua, dan juga ada kajian tahsin dan tahfiz
Nah, itu juga bisa kalian ikutin gitu untuk menambah ilmu kalian gitu tentang Al-Qur'an. Oke, selanjutnya untuk misinya gimana sih? Ya, yang tadi seperti sudah aku sampaikan, yaitu membuat program kelas dan kajian tahsin dan tahfiz, terus membuat konten Al-Qur'an yang menarik. Di Instagramnya kalian bisa cek aja MKMSU. Nah, terus menyaring bibit-bibit unggul untuk ikut ajang lomba Quran. Nah, ini kalian bisa langsung follow aja MKMSU. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk kontennya. Kami di sini juga membuat semacam meme untuk apa ya, lebih menarik gitu. Lebih menarik, teman-teman yang suka meme kan banyak ya sekarang, meme bertebaran di mana-mana. Nah, dengan meme itu kami memasukkan poin-poin Islami ke dalamnya gitu. Contohnya ini. Terus di sini juga ada kayak di sini isinya kayak sari-sari ayat gitu. Bagaimana bagaimana cara menjadi best version of you gitu. Nah, ini ada di surat Al-Maidah gitu. Nah, ini di captionnya tuh nendang-nendang banget lah pokoknya, mantap. Nah, ini ada pendaftaran kelas dan tahsin dan tahfiz. Nah, ini kalian udah kehabisan ya berarti ya. Berarti kalian masih bisa tapi tetap ikut kajian tahsin Quran ya. Untuk ini kalian boleh ikut di next open recruitment selanjutnya. Oke, nah ini juga salah satu hadis yang membakar semangat kami, yaitu sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin itu aja, sekian dari teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya gitu tentang MQ. Mangga. Mungkin di itu dulu ya, tampung dulu. Oh ya. Oh ya, sebelumnya di sini ada ini enggak yang kemarin tuh ikut ini seleksi apa sih? Yang jalur tahfiz kan ada kan? Ada nggak di sini yang kemarin ikut seleksi jalur tahfiz yang beasiswa di TELU? Ada nggak? Boleh chat aja kalau malu. Oh ya, teman-teman mungkin ada yang mau ingin ditanyakan untuk MQ di sini. Nah, ini Bang, ada yang nanya nih Bang. Permisi Kak, apakah MQ termasuk UKM atau organisasi? Untuk MQ sendiri kita masuknya ke organisasi. Jadi kami ada di bawah ini ya. Kan jadi ada Syamsul Ulum Family. Nah, di situ ada 4 wajihah. Ada MQ, ada DKM, ada Prisma, dan Lazis. Nah, salah satu wajihah yang di bawah Syamsul Ulum Family atau Pemuda Syamsul Ulum, nah itu salah satunya MQ gitu. Tentu ada oprek lagi, ditunggu aja di Instagramnya ini Syamsul Ulum. Ini banyak banget ini. Nah, mungkin teman-teman yang ingin apa tentang oprek MQ, Gajis, DKM itu bisa dicek aja di Instagramnya Syamsul Ulum. Syamsul Ulum. Nah, ini ya kalian bisa tunggu aja informasi di sini. Ntar bakal ada nama kegiatannya Sapa Pemuda. Nah, itu ntar kalian ikut aja. Ntar kalian bisa langsung join nih, pilih pengen ikut wajihah yang mana gitu. Ada tadi ada salah satu ada MQ, ada DKM, ada Prisma, dan ada Lazis. Untuk lebih detailnya nanti mungkin ada sesinya masing-masing ya. Nah, ini Sapa Pemuda kemarin ya. Nah, ini ada yang mau bertanya nih. Apakah mau tanya kalau di kelas tahfiz itu gimana ya? Nah, untuk kelas tahfiz jadi kan tadi ada open recruitment ya buat gabung di kelas tahsin dan tahfiz.
Nah, itu nanti ada seleksinya sendiri. Ntar kalian kalau misalnya daftar, ntar ada seleksi. Nah, kalau misalnya kalian makhorijul hurufnya udah bagus, ilmu tentang tahsinnya juga udah bagus, nah kalian bisa dimasukin ke kelas tahfiz. Nah, untuk di sana itu total ada 10 pertemuan. Nah, setiap pertemuan itu nanti kalian kayak bakal storyin hafalan gitu online. Nah, terutama buat di sini mungkin yang udah punya hafalan berapa juz misalnya, biasanya sih 5 juz atau berapa juz gitu ya. Kalau di yang dari IT atau 3 juz, nah itu kan lumayan tuh bisa buat murojaah gitu. Nah, buat teman-teman yang merasa misalnya bacaannya masih kurang oke, nah itu bisa juga ikut di kelas tasin dan tafiz. Nah, dan juga ada info tambahan bahwa kita juga menyaring teman-teman yang benar-benar emang udah pro gitu ya, gimana bahasanya. Misalnya di sini kan ada, seharusnya sih ada ya yang dari jalur tahfiz ya. Soalnya kan Telkom membuka kan untuk jalur tahfiz, atau teman-teman yang misalnya nggak jalur tahfiz tapi udah hafal 10 juz, 15 juz. Nah, itu kalau misalnya mau daftar buat jadi mentor itu bisa banget. Jadi teman-teman bakal jadi pengajar gitu di kelas tahsin tahfiz. Dan itu benefitnya juga cukup banyak lah. Jadi tapi kalau mau tahu ya nanti daftar aja sendiri lah ya. Kita bikin kepo aja. Kak, kalau perbedaan UKM Alfat dan MQ. Nah, untuk sebenarnya kan LDK semuanya punya tujuan yang sama ya, yaitu untuk dakwah gitu di kampus. Namanya LDK kan lembaga dakwah kampus. Nah, tapi untuk MQ sendiri dia tuh benar-benar kayak fokus banget yang tentang Al-Qur'annya gitu. Jadi tema-temanya nggak jauh dari Al-Qur'an gitu. Kalau Alfat kan mungkin lebih versatile ya, gimana apa bahasanya ya, lebih apa, lebih bermacam-macam gitu ya, apa namanya ya, banyak gitu lininya gitu. Kalau di MQ itu kita fokus pada Al-Qur'an gitu. Oke, Juga karena kitab. itu sudah pertanyaan akhir ya. Oh, kalau kitab sih enggak ya. Kalau kitab enggak, kita benar-benar fokus di Al-Qur'an aja gitu. Kita dakwah Al-Qur'an gitu. Oke, Udah habis ya waktunya. sudah habis, sudah habis. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang udah kepo tentang MQ, yang udah nanya-nanya banyak. Semoga di Sapa Pemuda selanjutnya kami bakal tunggu banget, terutama nih buat teman-teman yang punya, yang kemarin daftar misalnya lewat jalur beasiswa tahfiz. Nah, itu benar-benar ditunggu banget. Soalnya rata-rata hampir semuanya ya yang join lewat jalur tahfiz itu bakal ada di MQ gitu. Begitu teman-teman. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira kepada panitia dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Maul yang sudah mengeluarkan atau memperkenalkan MQ kepada kita semua. Kita lanjut aja ya ke perwakilan ilmi. Ada perwakilan ilmi di sini? Oh ya, mangga dari Bunga. Halo Kak. Halo. Halo, ada Ya, suara. masuk. Oh, ya. Itu videonya nggak diputar dulu ya Kak? Atau gimana? Oh ya, mangga dari panitia.
Oke, makasih buat teman-teman panitia. Ini aku nggak bisa share screen ya? Boleh izin share screen nggak? Oke deh, kalau aku share screen nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Makasih buat teman-teman panitia yang udah nyelenggarain acara ini. Dan kenalin, namaku Ananda Afan Fatahila. Kebetulan aku Ketua Ilmi Generasi ke-6. Nah, sebenarnya aku di sini pengen ngejelasin dikit sih tentang Ilmi. Jadi Ilmi itu merupakan suatu komunitas atau organisasi Wajihah itu di Telkom University. Nah, Ilmi itu sendiri bergerak di bidang akademik. Nah, jadi kayak namanya yang bantu teman kayak apa ya? Jadi Ilmi itu berangkat dari di mana tujuannya itu pengen menuntaskan buta coding di Fakultas Informatika. Nah, tapi udah 6 tahun umurnya, jadi kita tuh pengen apa ya, ngelebarin sayap, dan sementara sih anggota Ilmi sendiri tuh baru ada dari 3 fakultas, yaitu FTE, FIF, dan FRI. Nah, tapi rencananya tuh dari Ilmi sendiri tuh apa ya, pengen ngebesarin Ilmi jadi insya Allah jadi UKM. Nah, itu sedang apa ya, kayak sedang diusahakan lah gitu ya. Jadi pengen ke fakultas depan juga. Nah, tapi juga event-eventnya Ilmi juga sekarang udah ke semua fakultas sih, bahkan keluar Telkom juga. Nah, buat yang kepo tentang Ilmi itu bisa dicek Instagramnya Ilmi, itu ilmi_univ_telkom. Nah, jadi event kita tuh ya banyak sih. Nah, kegiatan kita tuh sebenarnya dinamik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang join Ilmi terus ada pengen ngadain event apa, itu sebenarnya bisa langsung diadain gitu. Dengan kayak pertimbangan dong, oh ini bisa tuh diadain. Dan sesuai moto Ilmi, yaitu bergerak bermanfaat. Nah, kadang tuh juga apa ya, di Ilmi tuh enaknya kita bergerak bermanfaat buat seseorang atau buat banyak orang, tapi kita juga bakal dikasih manfaat yang lebih dari pembina. Jadi di Ilmi itu ada beberapa pembina, sekitaran ada 6 pembina, dan dari mereka tuh kita kayak dikasih pelatihan kayak tentang gimana sih skripsi, gimana sih kita pas udah habis kerja, kayak gimana sih sebelum kita kerja tuh ngapain, pas habis TA tuh ngapain, ya banyak lah ya, dan juga sharing-sharing internal, kayak banyak banget alumni-alumni Ilmi yang tadi tuh cuma benam doang ya, kayak ada di Bukalapak, ada di Kompas, ada di Telkom, dan masih banyak lagi gitu. Karena ya menurut saya sendiri ya, ketika kita bisa berbagi ilmu dan bisa berbagi ke banyak orang tuh ya amalnya tuh nggak akan putus, karena ilmu tuh akan terus berjalan gitu. Nah, paling kegiatan Ilmi tuh ya cuma diskusi biasa, dan kadang ada kayak mentoring keagamaan bareng pembina kayak gitu. Itu kadang tiap bulan atau beberapa minggu sekali itu biasanya. Mungkin ada yang mau ditanya dari teman-teman? Mungkin teman-teman bisa ditanyakan. Oh ya, buat oprek Ilmi itu insya Allah bulan November itu bakal oprek. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan tentang Ilmi? Bisa di kolom chat ya, atau open mic. Nah, ini Kak ada yang bertanya nih. Izin bertanya Kak, agak di luar tema. Aplikasi apa yang digunakan untuk desain di Instagram Ilmi sendiri? Oh, kalau di Ilmi sendiri itu menggunakan ini Figma. Jadi tuh kita punya satu workspace yang bisa diakses sama tim-tim dari PR gitu. Jadi pakai Figma. Tapi nanti kalau misalkan emang kayak itu kembali lagi sih kayak kebutuhan, kalau emang bikin video kayak gitu kan nggak bisa di Figma gitu ya. Paling nanti ada tambahan kayak pakai aplikasi editing video kayak gitu. Tapi untuk apa ya, main projectnya tuh pakai Figma, workspace Figma gitu. Sebenarnya kalau ditanya udah bisa coding atau enggak, itu enggak sih, karena sebenarnya kita bukan organisasi coding gitu ya, karena
kita tuh lebih ke ngajarin gitu. Dan kalau misalkan kalian emang bisa ngoding, kalian tuh bisa jadi mentor buat ngajarin kayak fakultas ilmi, atau fakultas ilmi, fakultas informatika, fakultas elektro, atau fakultas rekayasa industri. Tapi kalau misalkan yang non coding juga bisa. Kalau misalkan kita mau ngadain responsi misalkan di FEB gitu, kayak ada yang udah pro gitu buat ngajar, itu bisa kita realisasiin buat jadi pengajar di sana, buat ngisi responsi gitu. Oke. Kalau buat diajarin sih bisa-bisa aja sih. Kalau misalkan banyak juga kakak-kakak di ilmi yang pro gitu, kalau mau minta ajarin bisa. Kayak aku sendiri pun juga minta ajarin gitu ke alumni gitu buat belajar back end. Nah, Kak, join ilmi gimana cara tahapannya? Pokoknya aku saranin sih ikutin aja di Instagramnya. Insya Allah tuh sebenarnya kalau tim oprek udah aku buat dari sekarang, dan rencana aku bikin event-event oprek yang menarik sampai akhirnya tuh oprek di bulan November atau Desember. Karena sesuai SK Rektor biasanya oprek itu ada penerimaan oprek kayak itu tuh di bulan Desember Januari gitu. Oke, Kak, yang join ilmi apakah harus dari jurusan IT atau boleh bebas dari di kafe? Boleh banget, kita terbuka untuk semua jurusan. Dari apapun itu boleh kok. Jadi buat belajar UI UX juga bisa. Itu ya belajar di situ ya belajar bareng gitu. Kita juga ada kayak mentor dari apa ya? Kebetulan juga ada anggota ilmi itu yang dia tuh wakil koordinator di apa ya, laboratorium mobile innovation. Dia tuh juga UI UX designer. Nah, itu bisa juga nanya-nanya ke dia. Terus juga banyak alumni lain yang jago di UI UX, itu bisa nanya-nanya juga buat belajar bareng. Izin bertanya apakah nanti kalau mau join boleh dari fakultas? Boleh banget kok. Ini Kak, menurut Kakak lebih gampang front end atau back end? Kalau aku sendiri sih lebih gampang back end ya, karena aku nggak bisa desain. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Jangan lupa di follow Instagram Ilmi. Ntar kalau mau apa-apa boleh PC ke chat ke Instagram Ilmi, nanti aku balas kalau misalkan mau nanya-nanya lebih gitu. Atau mau kalau request responsi juga bisa. Kayak misalkan, Kak, aku nggak bisa coding nih, pengen diajarin pengen adain kayak workshop coding gitu, atau apa itu bisa. Izin bertanya, Kak, masuk ilmi bakal sibuk nggak, Kak? Sebenarnya sibuk nggaknya itu tergantung kita sendiri ya. Dan kayak aku pun ya sebagai ketua, terus aku juga lagi magang sih, menurutku nggak sibuk ya selama kita bisa ngebagi waktu. Karena ilmi itu fleksibel. Jadi kita mau ngapain aja ya, ibaratnya kita udah ada paten kayak proker gitu. Tapi prokernya itu bisa fleksibel, mau dikurangin, mau disibukin itu bisa. Selama itu masih bergerak bermanfaat. Computing language yang diajarin apa ya, Kak? Kalau itu sih sebenarnya tergantung requirement sih, kayak teman-teman butuhnya apa gitu. Untuk pertemuannya berapa kali ya, Kak? Pertemuan apa nih? Kalau pertemuan rapat kayak gitu sih sebutuhnya ya. Terus kalau pertemuan belajar ya balik lagi nanti ke tim people development sama akademik pengen ngadainnya gimana. Kak, izin bertanya, kegiatannya ada apa aja dan tiap minggu ada pertemuannya, Kak? Kalau buat sekarang sih tiap minggunya belum ada ya. Kayak paling tiap bulan gitu. Kayak upgrading internal, atau misalkan butuh kayak nanya-nanya tentang kepembina, kayak habis skripsi itu ngapain sih biasanya sebelum kita dapat kerja. Nah, itu biasanya nanya ke pembina, terus habis itu tuh nanti pembina ngadain sesi gitu. Jadi satu ilmi sama pembina tuh kayak rapat bareng, tapi rapatnya have fun gitu. Ada yang nanya, kalau backend menggunakan bahasa framework apa? PC nih. Kalau aku sendiri sih ya, itu tuh pakai PHP Laravel sama Node.js ini aja JavaScript. Tapi kalau di ilmi sih rencana aku pengen bikin workshop MVC PHP gitu sih. Izin bertanya, ini termasuk UKM atau enggak? Nah, untuk sekarang kita tuh masih komunitas atau organisasi ya, karena baru 3 fakultas, di mana syarat UKM itu ada 7 fakultas. Nah, insya Allah tuh lagi diurus sama teman-teman ilmi supaya bisa jadi UKM gitu. Bantu doanya ya teman-teman. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak, guys?
Jangan lupa di follow. Nah, ada yang mau tanya lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang ilmu? Saya kayaknya minat join gitu ya. Opreknya kapan tuh Bang? Opreknya itu tuh kalau rencana sesuai ikutin SK Rektor ya itu bulan 11-12 lah. Jadi Desember, November-Desember. Insya Allah. Jangan lupa join ya. Joinnya gampang kok. Itu cuma CV, motivation letter, sama wawancara doang. Ya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, jangan lupa di follow IG-nya biar nggak ketinggalan info. Nah, ada yang nanya nih, Bang, ilmu itu kayak apa sih? Ilmi itu kayak apa? Sebenarnya sih ilmi itu tuh tujuannya sih apa ya? Karena dari tujuan awal kita tuh pengen menuntasin buta coding. Jadi kalau ibaratnya tuh kayak kita ngadain les tambahan lah, kayak misalkan kalian mau UTS atau mau UAS gitu ya. Nah, kita ngadain responsi. Kayak misalkan ada soal UTS tahun lalu, nah kita dari ilmi tuh ngebahas gitu loh di masing-masing jurusan atau di tiap fakultas. Sebenarnya ilmi itu awalnya gitu sih. Apakah di ilmi bisa mengembangkan soft skill untuk bekal kerja nanti? Jujur ya, kalau dari aku sendiri ya itu bisa banget karena di organisasi itu kalian bakal yang namanya tuh belajar manajemen tim selama kalian nggak AFK ya di organisasi. Kak, izin bertanya, apakah jika kita dari FEB misalnya, lalu kita ingin belajar dari dasar pemrograman, apakah bisa dibimbing di ilmi? Bisa. Jadi kalau misalkan nanti ilmi ngadain responsi kayak ke fakultas FIF atau FTE atau FRI, atau misalkan mau nanya ke teman-teman yang ada di organisasi ilmi juga itu bisa. Kayak ikut aja ke acaranya ilmi eventnya dan tanya juga langsung itu bisa sih. Terus kalau pengen ngadain sesi bahasa pemrograman kayak gitu juga, itu bisa dibicarain sama divisi people development atau akademik buat diajarin sesi mingguan atau sesi bulanan gitu, itu bisa dibicarain. Ada yang nanya PC lagi, Kak, menurut kakak lebih susah pakai Laravel atau CI? Wah, saya lagi belajar dua-duanya, jadi susah semuanya sih. Kak, izin bertanya, antara hafalan, kegiatan kuliah tidakkah terganggu? Atau bagaimana cara membagi ini untuk berorganisasi? Ini untuk hafalan. Hah? Maksudnya? Kak, izin bertanya antara hafalan, kegiatan kuliah tidakkah terganggu, bagaimana cara membagi untuk berorganisasi? Untuk hafalan. Kalau di ilmi sendiri itu nggak ada hafalan ya, lebih ke kayak kajian gitu. Kayak kajian itu tiap bulan sekali itu nanti juga pembina yang ngebimbing kayak pengajian apa itu tuh dari pembina. Jadi belum ada hafalan sekarang. Cara gabung di ilmi gimana? Itu kita masih ngebahas opreknya, dan insya Allah rencana tuh November sampai Desember lah itu opreknya. Dan ditunggu aja. Paling ya. Kak, izin bertanya, masuk ilmi itu butuh CV. CV-nya tuh kayak apa? CV-nya sih yang penting ditulis dengan jujur. Jadi kegiatan kalian itu apa aja, dan ya sebenarnya kalau CV itu bebas sih, mau kayak apapun, kita nggak ada ketentuan yang lolos nantinya kayak apa CV-nya, itu nggak ada. Yang penting jujur, kegiatan yang pernah kalian ikutin atau belum pernah juga nggak apa-apa, yang penting tulis aja jujur, dan paling motivasi letternya kayak kenapa kalian pengen join ilmi gitu. Kak, ilmi lebih ke coding ya, kenapa bisa tergabung di LDK kampus, Kak? Ilmi itu nggak ke coding sih, tapi lebih ke bergerak bermanfaat, yang dimana dia tuh ngajarin orang-orang gitu. Kayak ya ngajarin orang-orang buat biar bisa, misalkan ada mata kuliah apa gitu ya, misalkan mata kuliah dasar pemrograman. Nah, kebetulan karena emang berangkatnya dari IF, jadi kayak ilmi punya tanda kutip itu tuh coding, tapi sebenarnya enggak, karena kita juga pengen ke fakultas kayak yang non teknik juga gitu rencananya. Semoga bisa ya teman-teman, amin.
Dan kenapa bisa gabung di LDK kampus ya karena itu awalnya emang berawal dari kayak komunitas teman-teman yang bergerak di bidang agama gitu sih. Jadi secara umum ilmu itu kayak kelompok belajar ya. Dibilang kelompok belajar juga bukan sih ya. Jadi organisasi yang ngebantu teman-teman buat belajar sih lebih tepatnya. Tapi juga bukan buat internal doang, tapi ke eksternal juga doang. Eksternal juga. Akan ada interviewnya? Ada. Itu biasanya ada setelah seleksi CV sama motivation letter itu biasanya ada interview kok. Dan di situ kalian juga bisa belajar ngerasain gimana interview. Oke. Karena sudah dijawab semua yang pertanyaannya Kak Ananda. Mungkin dicukupkan saja untuk pengenalan wajah ini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Kak Ananda? Saya yang mau sampaikan sih, saya terima kasih banget kepada teman-teman panitia yang udah ngadain acara ini. Semoga silaturahmi kita semua bisa tetap terjaga, dan makasih juga buat teman-teman di sini yang ada sekitar 777 yang udah datang di acara ini. Semoga acara ini tuh bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke, terima kasih pada Pak Ananda yang sudah menjelaskan tentang ilmu, dan terima kasih juga kepada Pak Maulana Malik ya, tentang penjelasan Wajiha MQ. Mungkin teman-teman bisa di follow IG-nya Ilmi Telkom University dan MQ MSU. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian ingin join, dipantau lagi untuk sosial medianya. Oke, jadi untuk kesimpulan dari pemateri, yaitu pada pemateri tadi Pak Khairul Anwar dan penjelasan ini, itu kita harus berani berubah ke arah yang lebih baik. Jika kita tidak memulai, maka akan sama saja. Inspirasi dapat diperoleh dari mana saja, asalkan kita rajin untuk mempelajari lebih dalam ilmu-ilmu yang kita gemari. Dan prinsip dari berprestasi itu adalah very and balance. Dan kebermanfaatan kita sebagai manusia setara dengan muatan informasi dalam kehidupan kita. Ambillah sebanyak-banyaknya hikmah dan menjadi mukmin yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi karena sudah di penghujung acara, kita ada link feedback untuk kelancaran dan kemudahan acara selanjutnya di PMB Alpat 2021 ini. Mungkin dari panitia ada pengiriman link feedbacknya, dipersilakan. Nah, ini teman-teman untuk link feedbacknya bit.ly/presensi talk show 2 sesi 1. Untuk waktunya sendiri itu minimal 2 menit ya. Dari sekarang mungkin bisa diisi teman-teman. Oh iya, Ardiansa ya. Boleh ini enggak? Tadi aku sempat lupa buat dokumentasi. Jadi nge-spotlight aku sama kamu. Ntar aku mau buat screenshot. Nah, ya. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke, sip. Makasih ya. Bagaimana teman-teman, udah diisi link feedbacknya?
Belum Pak, sebentar Pak. Yuk, Bentar Kak. aku masih loading. Bentar Kak. Yuk. Isi semuanya. Ya. Kak, minta tambahan waktu. Gimana panitia? Ini pakai email biasa atau SSO? Oke, karena mungkin teman-teman ada kelenggangan ya untuk mengisi presensi feedback. Jadi kita lanjut aja ya. Insya Allah itu bakal dibuka kok. Oke, karena sudah di penghujung acara akan ada pembacaan doa agar hari ini acara ini bisa bermanfaat dan berkah. Mungkin dari saudara Ryan untuk pembacaan doa, dipersilakan. Baiklah, sebelum pembacaan doa, alangkah lebih baiknya kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih kepada saudara Ahmad Ryan yang sudah membacakan doa. Semoga apa yang kita dapatkan di sini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita diri sendiri maupun orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sudah di penghujung acara yang kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama, lalu kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman di sini mendapatkan apapun yang diinginkan segala dari ilmu, informasi terkait agama atau wajihah-wajihah yang di dalam university. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dari awal sampai akhir. Mungkin yang sudah lelah semoga akan dibalas dengan lillah. Dan jangan lupa ya, untuk agenda selanjutnya itu ada lagi gitu di PMB Alphard 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk agenda selanjutnya. Dan jangan lupa di follow ya akun Instagramnya LDK Alphard @alphard_telu. Oke, jika ada salah pengucapan dari atau kata yang menyinggung dari moderator, saya selaku moderator minta maaf, dan jika acara kurang maksimal mohon dimaklumi, semua proses dari kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi saya selaku moderator hari ini mengundurkan diri dari acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya, Kak. Iya, Kak. Sehat-sehat. Masuk ke Seki. Bernuhun. Terima kasih, Kak. Syukran, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Makasih Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.